Saya akan menceritakan satu hal yang mungkin akan sangat jarang dibahas oleh orang lain. Saya masih ingat ketika itu tahun 2008, saya membahas mengenai the major crisis of Indonesia Stock Exchange. The political crisis yang akan menumbangkan indeks harga saham gabungan kita kembali ke 3.800 setelah dia mencapai 6.000. Karena menurut Astronaci targetnya adalah di 6.000-an. Tetapi kita akan melihat angka 3828 merupakan angka yang seharusnya harus dicapai kembali. Apabila pasar modal harus jatuh dengan ketinggian dari 6.000 sampai 3.000, harus membutuhkan berita yang masif. Konsep seperti ini harus Anda pahami bahwa sistem harus di-restart. Dimulai dengan the cycle of presidential dari United States, bahwa 2 tahun Demokrat dan 2 tahun Republik, dan itu membuat saya yakin bahwa secara cycle, saya meneliti juga dari cycle Dow Jones dari bulan Juli Oktobernya, itu memungkinkan bahwa Donald Trump menang. Dan pada saat Donald Trump menang, I know that day, bahkan jauh sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa akan ada perang. Karena Republik itu selalu identik dengan perang. They need a war. So, I predict tidak dalam waktu yang lama, less than 5 years, akan terjadi restart besar-besaran. Dan maybe the political crisis yang akan menumbangkan indeks harga saham gabungan kita kembali ke 3.800 setelah dia mencapai 6.000. Rich people, selamat datang di Big Restart Part 2. Ini adalah video yang Anda nantikan sejak 2017. Tayangan yang barusan Anda lihat merupakan saya di 2017 yang memberikan beberapa visi tentang apa yang akan terjadi di perekonomian dunia, dan saya menceritakan tentang sebuah Big Restart System. Buat cuplikan-cuplikan yang tadi, kalau Anda belum pernah melihatnya, mari Anda bisa langsung menuju ke video Big Restart yang pertama, Part 1, yang Anda juga bisa lihat di deskripsi. Sekilas mengenai Big Restart, kenapa saya sabar selama 2 tahun untuk membuktikan outlook yang saya buat. Pengalaman saya 12 tahun di pasar modal bukanlah suatu hal yang sebentar. Saya mengalami tahun 2008, 2011, 2013, 2015, 2018, berbagai macam gejolak, mulai dari perang, kemudian krisis politik, dan seterusnya ya. Sampai akhirnya hari ini Anda melihat saya tentunya dengan pertanyaan yang sangat besar. Master Gema, apakah ini adalah Big Restart yang Anda maksudkan? Kalau Anda perhatikan, banyak orang di tahun 2017 merasa bahwa mana nih crash-nya, mana nih restart-nya? Saya sudah nunggu 2018, saya udah nunggu 2019. Lalu tiba-tiba market hancur lebur, ekonomi mulai goyang karena sebuah virus corona atau COVID-19 yang ternyata merupakan sebuah jawaban awal tentang apa yang sudah kita ramalkan di tahun 2017. Kalau Anda perhatikan 2008, dan saya di dalam video yang lalu mengatakan 2018 dan 2019. Kalau Anda perhatikan grafik daripada IHSG, puncak yang paling tinggi adalah 2018, dan kemudian ada puncak kedua yang tidak lebih tinggi di 2019, lalu 2020 market down. Jadi big restartnya, kalau kita perhatikan, puncaknya benar-benar terjadi di 18 dan 19, dan cuplikan-cuplikan tadi sudah menggambarkan kepada Anda bagaimana vision saya. Nah, hari ini saya ingin menjadi jawaban untuk teman-teman semua, masyarakat Indonesia, baik Anda adalah seorang pelaku pasar modal ataukah Anda pelaku usaha. Semoga Big Restart Part 2 bisa menjadi sebuah penenang Anda, atau juga sebagai awareness Anda apabila ada sesuatu yang memang benar-benar lebih jelek nantinya akan datang. Anda sudah bersiap diri, dan Anda boleh bagikan video ini ke semua orang supaya kita bersama-sama bisa belajar. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang nonton, marilah saya rangkul Anda bersama. Tidak perlu lagi ada yang namanya haters, tidak perlu ada lagi yang namanya oposisi. Kita ini sekarang semua satu kapal, kita warga negara Indonesia, kita juga warga dari bumi ini ya. Jadi pada saat kita menghadapi situasi seperti ini, tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu berkata bahwa iya, kenapa begini dan kenapa begitu, kenapa beli saham di atas, kenapa gak tunggu di bawah, lalu saling mengejek, saling nyinyir. Pertanyaannya adalah, apa untungnya untuk Anda? Hari ini saya berdiri di sini membagikan kepada Anda hal-hal yang bisa menyelamatkan kantong Anda dan mungkin keluarga Anda, dan juga masa akhirnya ya ke depannya bisa menjadi profit untuk Anda dapatkan. Jadi marilah kita jangan saling menyalahkan, karena nggak akan ada gunanya. Karena at the end, kalau Anda tetap memilih untuk menjadi haters dan kemudian konten ini dianggap sebagai lelucon,
Anda tidak akan mendapat apa-apa, hanya kerugian yang Anda dapat. Tetapi buat teman-teman yang bisa memanfaatkan konten ini dengan semaksimal mungkin, mengikuti strategi di dalam melakukan pembelian saham pada saat market crash, ya mungkin tidak bisa 100% selalu akurat Anda beli di ujung. Oleh karena itu ada yang namanya money management. Kita beli bertahap, beli agak atas, dibawa turun lagi, kita masuk lebih banyak lagi, sampai bottom kita masuk yang paling banyak. Karena institutional trader itu selalu trading dengan average price. Jadi kalau Anda terus berpikir bahwa apakah Astronaci terlambat untuk memberikan informasi crash, tidak. 2017 saya sudah sampaikan, dan juga buat teman-teman di A-Club Academy maupun di teman-teman di CAT Traders, mereka sudah mendapatkan informasi. Jadi buat yang belum bergabung di dalam keluarga besar Astronaci Internasional mulai hari ini, salam kenal untuk Anda dan kita akan mulai sesaat lagi. Sistem restart. Tidak semudah itu sebuah market atau sebuah perekonomian akan mengalami sebuah restart. Ada 3 hal yang akan membuat sebuah ekonomi mengalami restart atau collapse dalam jumlah besar. Kita mengacu pada pengalaman sejak tahun 1920-an, ada Great Depression, itu berbicara tentang resesi global. Jadi satu yang bisa membuat market restart, resesi global. Yang kedua adalah political crisis, termasuk perang dan seterusnya. Yang ketiga adalah penyakit. Dan nampaknya setelah tahun 2017 saya membuat gambaran tentang resesi ataupun krisis politik yang tersambung hari ini dengan sempurna dilanjutkan oleh krisis penyakit. Kalau kita lihat apakah benar terjadi perang sesuai prediksi saya di Big Reset 1? Sudah terjadi, ada perang Cina melawan Amerika melalui trade war, dan itu sudah membuat kalang kabut para pedagang dan para pelaku ekonomi mengalami kesulitan. Ekonomi mulai tergoncang. Kalau Anda masih ingat, selama 2019 isunya adalah trade war, dan itu terjadi lalu disusul dengan perang kecil antara Amerika dan Iran. Ini juga membuat satu permasalahan yang terjadi di kehidupan kita, dan tidak lama lagi langsung disusul dengan coronavirus. Dan coronavirus ternyata menjadi senjata yang ampuh, walaupun pada saat itu saya tidak memprediksikan apakah akan ada terjadi virus seperti ini, tetapi tema besarnya adalah the system need to be restarted, ya kan? Jadi sistemnya harus benar-benar perlu kita restart. Karena apa? Sudah terlalu overheat. Kalau orang bilang bubble, orang mungkin berpikir bubble ekonomi. Tetapi kalau kita lihat dari financial astrologinya, kita sudah mengidentifikasi adanya Saturn-Pluto conjunction, yang mana sudah disampaikan sebelumnya di A-Club Academy maupun di CAT, bahwa akan ada satu goncangan, dan ini sudah terlihat kalau kita melihat dari big planet system. Untuk melihat ekonomi itu tidak bisa 1-2 minggu, 1-2 bulan, tetapi kita melihatnya 1-2 tahun, dan inilah triggernya. Terjadi coronavirus, dan kemudian ekonomi meltdown, bursa saham Amerika turun sampai 10% sehari, terbesar sejak 1987. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa harus ada coronavirus? Ini sedikit konspirasi teori. Saya masih percaya bahwa terjadinya coronavirus ini bukan berarti tidak ada yang tahu, tetapi kalau tidak ada coronavirus, maka tidak akan pernah ada restart. Kenapa? Karena trade war dari China, terus kemudian perlambatan ekonomi tidak mampu membendung kekuatan kondisi ekonomi global maupun stocks market yang saat kemarin-kemarin sedang sangat kuat-kuatnya tidak mampu membalikan. Sedangkan restart harus selalu dilakukan. Kenapa? Setiap kali terjadinya mega crash atau restart seperti ini, selalu akan ada orang kaya baru. Ya, kita bisa melihat dari sebelumnya. Pengalaman saya 2008, market jatuh dalam sekali sampai 60%, kemudian dilanjutkan naik 200-300%, harga-harga saham meledak luar biasa. Komoditi pada saat itu hancur, oil jatuh dalam sekali, dan akhirnya juga pulih, ya kan? Jadi pertanyaannya adalah, kalau seandainya ini menjadi konspirasi teori dan memang disengaja dibocorkan virus ini untuk memukul Cina di dalam perang dagang terhadap Amerika, ternyata ini menjadi sebuah pandemik, seluruh dunia kena dan kemudian menjadi global problems, ya kan? Nah, apakah ini merupakan triggernya? Apakah ini merupakan big restart inti? Poin saya adalah, apabila ini disengaja dan kemudian membuat market seperti ini, maka market akan dibiarkan terus sampai nanti para big fund, para shadow man, the Illuminati, the Rothschild family, mereka dengan seluruh dinastinya, mereka sudah membeli atau mereka sudah melakukan placing yang tepat di dunia
baik di ekonomi maupun di politiknya, baru setelah itu vaksin akan dikeluarkan. Saya percaya bahwa sebenarnya vaksinnya sudah terdeteksi karena ini merupakan sebuah senjata biologi yang saya percaya ini merupakan biologi weapon yang dibocorkan. Tentu mereka juga sudah punya antidotnya. Tetapi kalau misalnya antidotnya diberikan sekarang, maka tidak bisa mendapatkan keuntungan yang besar di market. Kalau kita melihat market meltdown seperti ini, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah kita semua yang memiliki pengalaman, yang memiliki cash, dan pada saat ini kita bisa masuk. Saya selalu ingatkan dari tahun 2017 bahwa cash is everything. Kalau Anda bisa melihat video-video Astronaci maupun campaign-campaign kita, dan di video Big Restart kita menyampaikan bahwa cash is the king. Karena cash tersebut akan kita gunakan untuk masuk di dalam kondisi ekonomi pada saat ini. Ya, jadi ini yang kita ketahui bahwa, oh, kalau ini memang konspirasi teori, maka antidotnya akan diberikan setelah mereka sudah puas untuk mengambil semua barang, baik itu di saham, baik itu mengakuisisi perusahaan yang sudah kolaps di masa yang akan datang. Yang saya prediksi kira-kira mungkin akan ada slowing down dari berita ini di bulan Mei, ya. Jadi antara Mei 2020 sampai Juni 2020 ini akan mulai slowing down, dan recovery-nya itu kurang lebih akan memakan waktu 2 kuartal atau sekitar 6 bulan. Jadi 2020 ini bisa menjadi satu momen kurang lebih sekitar 9 bulan ke depan untuk repositioning, untuk restart daripada sistem yang ada. Tetapi ingat bahwa ini coronavirus adalah kunci untuk membuka pintu gerbang the real restart. Jadi apakah corona ini merupakan the real restart? Belum tentu. Corona merupakan kunci untuk membuka gerbang permasalahan yang sebenarnya. Anda akan melihat bahwa terjadinya corona ini menyangkut hampir semua industri. Yang pertama, mulai dari Wuhan, industrinya otomatis kena lockdown. Pariwisata dari China itu menurun drastis, menghantam negara-negara tujuan wisata. Wisata berarti turismenya itu kena, terus kemudian industrinya kena karena supply chain-nya terputus. Tidak ada lagi orang-orang yang bisa menghantarkan supply chain kepada negara-negara lain karena aksesnya semua ditutup, dan internally sendiri juga China problems ya, sehingga industri dalam negerinya pun juga goyang. Kemudian berbagai macam penyebaran, teknik penyebaran daripada corona ini mencapai ke Eropa sekarang dan seterusnya. Akhirnya Amerika juga udah nge-ban Eropa, Amerika nge-ban China. Ini menjadi lockdown. Kalau sudah lockdown, wow, Anda bisa bayangkan industri retail pasti kena. Sekarang kalau kita bicara industri yang lain, pabrik-pabrik atau company-company juga mulai mengurangi pegawai dan seterusnya, akan terjadi perlambatan ekonomi yang sesungguhnya jobless. Begitu ada unemployment rate yang menanjak, mudah-mudahan nggak nyampe 9%. Kalau sampai 9,6% lagi di Amerika akan menjadi global recession. Ini terjadi, jobless, maka berikutnya adalah krisis hutang. Nah, saya memprediksi bahwa the real mega crash Big Restart adalah debt crisis. Dan apabila debt crisis ini terjadi, bukan hanya satu negara, the whole countries mengalami debt crisis. Ini akan menjadi Armageddon buat ekonomi atau collapse. Jadi corona ini merupakan sebuah shock jangka pendek yang memang menyakitkan, dan saya sendiri shock kalau misalnya dengan virus ini Dow Jones bisa turun 10%, walaupun secara teori dari financial astrologi Saturn Pluto conjunction itu bisa membuat sharp pembalikan arah ya, sangat tajam, tapi saya tidak menyangka. I need more experience, maybe 10 tahun ke depan saya sekarang bisa mempelajari lebih lagi seperti saya melihat fenomena di tahun yang sebelumnya. Buat teman-teman yang saat ini baru pertama kali melihat kejadian seperti ini, mungkin 2008 Anda masih SMP, nggak terlalu peduli. Sekarang Anda akan melihat dan mulai merasakan panik yang kami rasakan di tahun 2008. Dan biasanya pada saat kita mengalami panik seperti ini, sudut pandang kita akan menjadi sangat sempit, dan kita pasti merasakan bahwa, aduh, marketnya turun, ini bisa naik nggak? Uang saya di dalam, ini bisnis saya susah. Apakah ini akan recovery? Trust me, it's all about the game. Kehidupan kita, ekonomi, politik itu semua game. Ya, kalau semuanya sudah posisi lockdown dan mereka sudah mengambil advantage, akan ada satu kebijakan, apakah itu nanti bail out dari company, apakah itu buyback saham dari pemerintah. Intinya mereka akan melakukan intervensi dan melakukan injeksi, karena ini semua adalah game, dan bandar besarnya adalah pemerintah. Dan tentunya di atasnya pemerintah kita tahu ada shadow hand yang kita sebut sebagai Illuminati. Jadi setelah pemerintah melakukan intervensi, melakukan bail out dengan segala macam upayanya, ekonomi pasti akan recover, dan itu akan bertahan kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan kita harus tahu market-market yang jatuh berantakan saat ini, pada saat kita sekarang di dalam funneling ya, ibaratnya stress funnel, kita melihatnya cuma kecil sekali, sudut pandangnya gelap, panik. Ini Anda akan merasakan bahwa, aduh, tahu gitu yang lalu saya akan melakukan pembelian. Jadi COVID-19 ini telah menyebabkan berbagai macam industri terjatuh yang akan
diikuti dengan kebangkrutan dari company-company, kemudian adanya slowing growth ekonomi, jobless, kemudian masuk di dalam resesi besar, dalam hal ini adalah debt crisis, setelah itu akan mengalami sistem restart. Jadi selalu akan demikian ya. Sehingga kalau kita melihat ini corona selesainya kapan? Corona bisa kita lihat dari stocks marketnya, karena teori daripada konsep stocks market dia sebagai lokomotif ekonomi. Kejatuhan harga akibat corona itu meninggalkan bekas, dan bekasnya yang kita sebut dengan gap. Nah, gap ini pada akhirnya akan ditutup. Kalau dia turun dengan signifikan, ini rule of thumb-nya, turun yang sangat signifikan akan dibalas dengan kenaikan yang signifikan. Kondisi pasar ekonomi dunia sudah memiliki volatility yang ekstrim, bisa naik 5 kali daripada volatility yang sebelumnya. Artinya kalau biasanya pergerakan satu hari 2%, 3%, sekarang satu hari bisa naik 7-10%. Ini menjadi 3-5 kali volatilitas. Jadi jangan disamakan kalau biasanya IHSG atau Dow Jones itu turun naik 2% udah bagus, sekarang mungkin ya 10% adalah kondisi normalnya karena volatility-nya. Jadi kalau turun 10%, kenaikannya juga bisa 10%. Ya, itu yang harus kita perhatikan. So, apakah ini merupakan tahap akhir? Belum. Apakah yang terburuk akan datang? Kemungkinan akan datang lebih parah daripada 2008 seperti yang saya selalu sampaikan. Dan kalau Anda perhatikan bahwa kejatuhan tahun 2008 itu diikuti dengan kenaikan market selama 10 tahun dan banyak orang yang kaya. Artinya di tahun 2019 market mulai membentuk puncak dan kemudian turun ke bawah, ini juga akan diikuti dengan kenaikan yang luar biasa ya. Jadi kita harus mengerti apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Dan kalau kita melihat bulan April ini kira-kira corona sudah bisa mulai dihentikan, sisanya adalah recovery. Dan recovery ini bermacam-macam outputnya. Bisa jadi recovery di tengah perlambatan ekonomi dunia akan menjadi sideways yang besar, atau pada saat memang penyebaran daripada corona ini bukan tidak bisa, saya tidak percaya tidak bisa, karena mereka pasti tahu bagaimana cara menyetopnya. Orang-orang yang jenius di dunia ini hanya menunda, menurut saya. Ini kalau kita bicara konspirasi teori, bisa jadi saya salah, tapi kalau itu benar, Anda setidaknya bisa mempersiapkan diri bahwa global recession akan datang melalui debt crisis akibat daripada corona. Jadi corona merupakan kunci gerbang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana market yang akan terjadi berikutnya? Apa yang akan terjadi di pasar saham, pasar keuangan, komoditi di masa yang akan datang, dan bagaimana menyikapinya? Mari kita saksikan bersama-sama. Menjadi bearish messenger bukanlah pekerjaan yang mudah. Pengalaman saya mengatakan bahwa market akan jatuh, kemudian kembali lagi jauh lebih kuat daripada pada saat dia jatuh. Tapi ada satu poin di mana Astronaci juga akan memberitahu kepada Anda, apabila bearish market, bearish ekonomi, kondisi collapse-nya ekonomi itu harus terjadi, maka di mana penurunan performa kinerja ekonomi suatu bangsa itu akan berakhir. Dan target yang seperti apa yang akan dicapai oleh pasar saham dunia. Kenapa pasar saham? Sekali lagi, karena pasar saham merupakan lokomotif atau refleksi dari kondisi ekonomi yang mungkin bagi orang awam Anda akan bingung melihat, kita tahu dari mana ya kalau ekonomi ini akan bergejolak, akan kolaps. Tapi kalau kalian perhatikan melalui indeks harga saham gabungan Indonesia, indeks Dow Jones di Amerika, kemudian kita menggunakan referensi daripada government bond, dan juga kita melihat harga emas, ataupun kita juga melihat dari kurs rupiah terhadap US dollar, atau juga melihat US dollar indeksnya, kita bisa melihat, menggambarkan, oh ternyata memang benar nih, dampak daripada corona akan menghajar nih proses ekonomi yang ada di dunia ya. Kalau kita melihat dari flowchart ya, saya ulangi sedikit bahwa terjadinya corona menghantam berbagai macam industri, kemudian akibatnya perusahaan yang bangkrut, orang yang jobless, perlambatan ekonomi, employment rate ya jelas naik, terus kemudian masuk ke debt crisis dan global recession. Itu semua bisa dilihat indikasinya. Nah, mari kita lihat, ini adalah indeks Dow Jones. Kalau kita perhatikan penurunan Dow Jones ini cukup dalam, tetapi belum sedalam sebenarnya tahun 2008, itu ekstrim sekali ya. Kalau di sini belum sampai separuhnya. Nah, kita perhatikan bahwa berapa sih kemungkinan turunnya Dow Jones. Menurut Astronaci kita melihat ada area di 16.000, sekitar 16.800, itu merupakan target penurunan daripada Dow Jones. Kalau Anda melihat satu garis ini merupakan chart monthly atau bulanan. Jadi satu candle, ini namanya candlestick, ini merupakan satu bulan. Nah, ini di bulan Maret, ini cukup dalam turunnya. Bisa jadi mencapai level tertentu dia akan rebound terlebih dahulu. Nanti ada kabar-kabar baik dan kemudian dihantam lagi dengan
satu pukulan mungkin sampai 16 ribuan, dan setelah itu baru kita bisa lihat kemungkinan 50% terdiskon. Tetapi penurunan yang sampai level bawah ini tidak terjadi dalam waktu dekat. Cuma kita perhatikan bahwa pola broadening yang terjadi di Dow Jones ini bisa membuat pembalikan arah yang cukup signifikan ya, dan jatuhnya sampai 16 ribuan sekian. Apabila tidak tercapai bagaimana? Bukan berarti kita melakukan analisa yang sia-sia. Jangan pernah Anda berkata bahwa Astronaci tidak bisa melihat harga. Bukan demikian. Sebagai seorang profesional trader, kita harus menjaga posisi yang terburuk seperti apa. Dan kalau kita sudah tahu globalnya terburuk seperti apa, kita akan merefleksikan nanti ke dalam, mencari korelasinya ke dalam indeks harga saham gabungan. Yang mana kita sekarang juga akan melihat, ya, ini adalah indeks harga saham gabungan. Kita perhatikan ada beberapa range di sini. Pada tahun 2008 itu turun 62% ya di sini. Kemudian kalau kita perhatikan setelah turun 62%, indeks itu naiknya luar biasa, naik 500%. Jadi dari data itu membuktikan terjadinya collapse, terjadinya krisis apapun alasannya, baik itu global economic recession, baik itu perang, baik itu penyakit seperti sekarang, at the end of the day, at the end of the story, market akan naik ratusan persen. Ini yang harus kita fokuskan. Anda tidak bisa terlalu fokus terhadap restartnya. Memang ini adalah awal mula dari restart yang saya sampaikan. Tetapi setelah itu what next? Ya kan? Setelah itu saya bisa gambarkan kenapa. Karena saat ini mungkin Anda dalam kondisi sebagai masyarakat awam sangat terpukul, sangat stres, sehingga penglihatannya menjadi sempit dan hitam, gelap semua. Tetapi saya yang sudah lebih berpengalaman sebagai seorang Master Financial Technical Analysis, saya melihat bahwa history will repeat itself. Setelah terjadi crash 2008 yang semuanya takut dan banyak orang bunuh diri pada saat itu, ternyata selama 10 tahun harga bisa naik dengan signifikan dan banyak orang kaya baru di market. Kita perhatikan juga tahun 2013 dan 2015 itu indeks sama-sama selama 7-8 bulan turun ya sampai 26%. Setelah itu all time high, naik gila-gilaan. Dan sekarang sesuai dengan big restart yang pertama, kita tahu puncaknya itu di 2018, 2019, berarti analisa saya 2017 itu masih valid. Dan sekarang baru pukulan, ada 3 bulan ya pukulannya. Ini saya akan kasih gambarnya lebih jelas. Ini adalah pukulan 3 bulan daripada IHSG yang saat ini turun sudah 30-an%. Ini mencapai level 4907. Pertanyaan adalah, apakah akan turun lagi? Apakah dampak corona terhadap ekonomi Indonesia dapat digambarkan? Bisa. Ya, kalau kita melihat seberapa jauh, saya memiliki angka yang saya sudah simpan dari tahun 2013 dan di video Big Restart Anda juga sudah mendengarkan angka 3828. Bisa dicapai, bisa tidak, tetapi kita sebagai institutional ataupun retail trader harus berjaga-jaga. Apabila itu benar-benar terkena 3828, saham apa yang kita borong? Bukan bunuh diri ya. 3828 itu ada gap di situ, dan kemudian penurunan kali ini bisa juga mengejar gap di 4450. Jadi ada 2 target, 4450 atau 3828. Yang menjadi satu tabiat buruk dari investor retail Indonesia yang belum memiliki pengalaman, yang kemudian selalu menakut-nakuti teman-temannya atau bahkan selalu melakukan bullying, ya, dia selalu berpikir bahwa ya kalau kita beli satu harga saham di atas ya udah nyangkut, kita mengalami kerugian. Untuk kami para institutional trader, kita memiliki strategi yang berbeda. Kalau misalnya kita mengetahui, misalnya saya membeli BRI cukup banyak ya, dan ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita bisa kolek saham-saham yang bagus. Anda boleh beli yang big caps, BCA, BRI, apapun yang Anda suka. Kalau misalnya harga sudah di bawah atau sudah menyentuh area support penting dan terus masih turun, Anda boleh ikuti secara bertahap. Tidak ada yang namanya salah membeli terlalu awal selama Anda tidak benar-benar beli di atas. Saya udah beli di harga 4.500 karena ada dividen, tapi masuknya dengan angka yang kecil saja, 5% dari portofolio. Kemudian semakin turun, saya tambahin posisinya itu ada di saham BRI, mengikuti IHSG tentunya. Dan nanti ketika kita sudah predik bottom utamanya, baru kita full di situ. Dengan lonjakan kenaikan, sekali lagi kita akan tahan selama sekitar 8 bulan sampai 12 bulan. Jadi kami para institutional trader menyikapi kondisi ekonomi seperti ini bukan panik, tetapi kita melihat ini adalah kesempatan untuk beli buat orang-orang yang selalu nyinyir karena mereka tidak mengetahui konsep besarnya bagaimana sih para bankers itu melakukan pembelian. Kalau cuma trading dengan uang 100 juta, 200 juta, atau 1 miliar mah kecil, gampang. Tapi bagaimana kalau kita bicara 50 miliar ke atas, tentunya Anda belum memiliki gambaran tentang itu. Jadi tidak bisa sembarangan kita masuk market karena juga akan membuat harga rata-ratanya
tidak pas kalau kita tidak mengukur dengan hati-hati. Jadi kuncinya adalah average price. Itulah yang exactly dilakukan oleh bankers, dan jawabannya adalah ini terkait nih. Kenapa buat teman-teman yang belum memahami tentang saham, kenapa saya ceritakan ini? Karena begini loh. Segala sesuatunya is all about money and game. Ya. Jadi kondisi market seperti ini, untuk orang-orang awam mereka akan melihat ini sebagai ketakutan, tetapi para bankers dan para market maker yang mungkin juga sesuai teori konspirasi ikut terlibat di dalam terjadinya COVID-19 yang tersebar di mana-mana ini, which is saya percaya sebenarnya mereka juga sudah tahu vaksinnya bagaimana. Kenapa saya harus kasih vaksinnya sekarang kalau saya bisa kasih vaksinnya nanti? Mereka akan mengeruk dulu saham-saham yang murah ketika Anda ketakutan, ketika Anda sibuk bully, nyinyir, menyalahkan pemerintah. Mereka melakukan pembelian, mereka menikmati pasar Indonesia, dan setelah itu mereka tinggal umumkan bahwa obatnya sudah ditemukan, obatnya sudah ada. Apa yang terjadi setelah itu? Boom! Market akan naik secara luar biasa. Dan Anda yang satu, tidak mengetahui strategi. Dua, ketakutan luar biasa. Nih ada teman saya yang benar-benar ketakutan sampai nggak berani ke Jakarta, nggak berani keluar rumah, ya. Ekstrim. Padahal, come on, it's just a virus. Yang mana virus flu dengan varian yang lain dan bisa disembuhkan. Bukannya nggak bisa disembuhkan, ya memang ada resiko, ya. Tapi ini bukan wabah seperti zombie di film World War Z yang digigit lalu semuanya bisa jadi monster. Tidak se-ekstrim itu. Tetapi Anda lihat, reaksi manusia yang ada di bursa sampai bursanya disuspend, ini mirip tahun 2008, semua overreacted ketakutan. Yang harus Anda takuti adalah setelah COVID-19, dampak berikutnya itu yang jauh lebih mengerikan daripada COVID-19. Karena COVID-19 atau Corona setelah terjadi ini, banyak semua perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan, ya. Import dari batu bara di Cina di stop, dari Cina melakukan lockdown, Italia melakukan lockdown. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang lebih mengerikan adalah dampak multiplier effect daripada coronanya. Anda jangan terlalu takut dengan coronanya. Kalau dikasih diskon, coronavirus menghantam indeks seperti ini, is a buy. Tentunya buy dengan teknik yang sudah diajarkan oleh ilmu astronaci. Buat yang ingin melakukan pembelian dan mulai berinvestasi ketika harga sedang super murah, silakan Anda WhatsApp di nomor ini, ya, supaya bisa berbicara lebih jauh lagi. Tetapi buat yang sektor real harus bagaimana? Lihat aja, ini semua terkonek, ya. Ketika konektivitasnya sudah terjadi dan mereka sudah membeli semua sahamnya, mereka akan memberikan kabar baik dan ketakutan Anda akan hilang. Tapi ini sekali lagi saya tidak bosan-bosannya mengatakan awal mula daripada gerbang global restart, the big restart, karena sistem harus di restart. Oke? Semoga bisa memberikan gambaran dan kita menuju ke kesimpulan. Sebagai seorang pengusaha, Anda sudah tahu cerita serangkaian daripada corona ini dan konsep daripada konspirasi teorinya, bagaimana dampak ke marketnya, apakah ini akan menjadikan global resesi. Ini adalah kunci pembuka pintu terjadinya big restart yang lebih besar dengan adanya debt crisis yang akan terjadi. Tanda-tandanya sudah cukup jelas. Dengan sangat cepat, corona menyapu semua sektor, semua industri. Dan apabila nanti corona telah bisa teratasi, which is menurut saya konspirasi teori yang berlaku adalah mereka sudah memiliki vaksinnya dan hanya menunggu restart ini terjadi, baru mereka akan mengeluarkan vaksinnya. Setelah permasalahan bergulung dan semakin besar seperti bola salju, disitulah restart akan terjadi, ya. Tips yang akan saya sampaikan pada Anda buat pengusaha yang ada di Indonesia. Memang karena ini adalah global, kita bagi apabila Anda bermain di sektor retail dan Anda bukan termasuk pemilik dari mega industri atau company, yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana memiliki liquid cash dan Anda melakukan hedging posisi Anda di tempat lain. Hedging yang dimaksud adalah kalau bisnis sektor real Anda terkunci dengan adanya faktor eksternal dan Anda tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena corona, carilah sektor lain yang tidak terpengaruh dengan corona. Maintain cash. Apabila Anda punya aset tetap, ada yang mau beli, jual, kasih. Jual murah-murah dulu nggak apa-apa. Yang penting Anda kembali memiliki cash. Dan cash ini bisa Anda pakai untuk menghasilkan uang lagi. Uang beternak uang. Melalui mana? Satu, pasar saham menjadi pilihan. Kedua, Anda bisa parkirkan di bonds. Mudah-mudahan bunganya naik, ya. Dan pemerintah juga akan melakukan insentif. Ingat, pada akhirnya semua lockdown, semua ekonomi mampet, pemerintah akan turun tangan. Dia akan bail out, memberikan insentif. Sekarang Indonesia sudah mencoba menurunkan BBM, ya, karena itu menjadi faktor pendorong untuk stimulus ekonomi. Kemudian mungkin nanti akan pajak juga akan diringankan. Jadi pemerintah akan memikirkan cara, tidak hanya di Indonesia, di Amerika pun juga demikian, untuk menyikapi ini. Karena ini adalah global problems. Lihat, ekornya satu demi satu seperti flowchart yang tadi saya sudah sebutkan, endingnya adalah debt crisis. Kurangi melakukan investasi di aktiva-aktiva yang tidak liquid.
ya, kalau Anda memiliki aktiva tetap yang bisa Anda jual, Anda likuidasi, buy the stocks ya. Terus kemudian buat teman-teman kita yang bekerja sebagai karyawan, apabila terjadi tragedi di mana Anda harus dirumahkan, unpaid leave dan seterusnya, Anda harus mulai mencari alternatif lain, karena saya percaya bahwa Indonesia memiliki culture dan ekonomi yang unik dibandingkan negara lain. Corona pun terlambat masuk ke Indonesia ya. Jadi kita mulai memiliki 300 juta penduduk, dan kita percaya bahwa secara domestik sendiri Anda masih bisa melakukan sesuatu. Think, tidak hanya satu. Mulai menganut multiple stream of income, tidak hanya mendapatkan uang di satu saja, tetapi kalau bisa mendapatkan uang di 2, 3, 4, 5, 6 source of income, itu adalah penyelamat Anda. Prinsipnya, mari kita berfokus untuk tidak overreacted, tidak over ketakutan, tetapi kita mulai gunakan network, kepintaran kita untuk mencari bidang yang lain, bagaimana uang ini tetap beranak. Karena at the end of the day, apabila semuanya takut, mereka juga tidak akan menggerakkan uang. Apabila uang tidak bergerak, ekonomi akan mati. Pemerintah yang akan turun tangan dan melakukan bailout. Seperti di financial market, di pasar modal Indonesia ini adalah pasar yang paling luar biasa. Kenapa? Ketika harganya jatuh dalam, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan BUMN buyback, kemudian pemerintah intervensi masuk, maka tidak ada lagi bisnis yang lebih menjanjikan daripada membeli atau ikut memiliki perusahaan-perusahaan raksasa seperti BCA, BRI, Astra International, Telkom melalui pasar modal Indonesia. Ini merupakan salah satu alternatif untuk Anda apabila sudah mulai buntu ya. Jadi global recession akan datang, big restart yang kedua sesuai janji saya 2 tahun lalu akan saya bikinkan videonya part 2. This is the part 2. This is the gateway untuk mulainya terjadi the system restart, baik secara politikal maupun secara ekonomi, dan ingat terjadinya di Partai Republik time sesuai dengan prediksi sebelumnya. Oke guys, itulah big restart yang nomor 2. Jangan terlalu takut, sekali lagi mari kita mempersiapkan untuk gelombang kedua daripada drama big restart system ini. Silakan WhatsApp, join ke Telegram, ada alamat Telegramnya untuk kita lebih bisa berdiskusi dengan terbuka. Sharingkan video ini, bagikan ke semuanya agar mereka tahu bahwa Corona is just a virus. Vaksinnya akan ditemukan. Yang membuat Anda pusing 7 keliling adalah dampak multiplier effect setelah Corona berakhir. Sukses selalu, sampai jumpa di video Astronaci yang lainnya.